Shalom Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Judul khotbah kita di sore hari ini yaitu Yahweh El Roi. Yahweh El Roi itu artinya Yahweh adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya, Yahweh gembala yang baik. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Amin. Ya Bapak Ibu, Yahweh El Roi atau Yahweh Elohim adalah gembalaku. Daud menulis Mazmur ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dia punya posisinya memang sebagai raja, tetapi pada waktu dia menulis ini, posisinya dia ada di dalam satu kondisi yang sangat disayangkan. Karena di ayat yang pertama bicaranya seperti ini, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, berarti posisi itu dia pasti ada dalam kondisi yang kayaknya agak kurang. Tetapi karena dia tahu Yahweh lah gembalanya, dan dia tahu bahwa pada waktu dia berharap pada Bapak Yahweh yang adalah gembala agung, dia tidak kekurangan. Saat ini Bapak Ibu, kita punya kekurangan yang kita hadapi dalam masalah-masalah hari kita. Dengan yang Daud hadapi, sama-sama ada dalam kekurangan. Tapi kekurangan yang dihadapi oleh Daud itu berbeda dengan yang kita hadapi. Kenapa? Karena Daud itu kekurangannya, kalau kita lihat, dia itu sering dicari, diincar untuk dibunuh. Dia mau dibunuh sama anaknya Absalom. Banyak musuh-musuhnya sampai kepada Raja Saul sebelumnya. Jadi di dalam kondisi itu Bapak Ibu, yang dia butuh adalah Yahweh itu gembalanya. Makanya dia tulis Mazmur ini, Yahweh adalah gembalaku. Nah Bapak Ibu, kekurangan Daud pasti berbeda dengan kekurangan kita yang saat ini kita hadapi. Adakah di antara kita yang saat ini mungkin kekurangannya tidak sama dengan yang Daud hadapi, tidak dikejar-kejar untuk dibunuh, tetapi mungkin kekurangan yang kita hadapi adalah masalah makanan atau masalah keuangan. Tapi hari ini Bapak Ibu, sama-sama Elohim yang disembah Raja Daud itu juga yang kita sembah. Maka firman ini berlaku juga untuk kita. Saat ini kalau engkau ada kurang dalam keuanganmu, engkau lagi kurang dalam makananmu, entah beras, entah makanan kebutuhan hari-hari, percayalah, nyatakan dan bernubuatlah dengan firman ini, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu berarti Bapak Yahweh yang memberi kekuatan, Bapak Yahweh yang membimbing sebagai gembala, kita umatnya tidak akan pernah kekurangan. Apa yang dialami oleh Daud, dia tidak kurang secara makanan Bapak Ibu. Dia tidak kurang uang. Kenapa? Dia raja. Tidak ada raja yang kelaparan dan tidak ada raja yang kurang uang. Tapi yang dia hadapi adalah dia minta untuk disertai karena musuh-musuhnya bangkit melawan dia. Bahkan anaknya Absalom ingin membunuhnya. Jadi pada waktu dalam kondisi seperti itu, maka dia menulis Mazmur 23. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak akan pernah kekurangan penyertaan Tuhan. Hari ini
Mungkin kita tidak kurang secara penyertaan, kita ada dalam perlindungan. Tetapi kalau kondisi keuangan kita sementara digoncangkan, percayalah Bapak Ibu, Yahweh itu tetap gembala kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Nah, kalau Yahweh adalah gembala kita, saya mau bilang Bapak Ibu, jangan sampai karena tidak punya uang kita tidak datang untuk beribadah. Ingat, Sabat itu ibadah yang porsinya beda. Yang salahnya ada uang tapi tidak berani mempersembahkan. Tapi kalau uangnya pas-pasan, Tuhan akan melihat hati saudara. Yang penting jangan menghindar jam-jam ibadah. Karena waktu ibadah ada janji yang Tuhan berikan. Dan hari ini janji itu akan berlaku bagi yang hatinya terbuka. Untuk Sabat berikutnya ada janji Tuhan yang lain. Berarti kalau tidak datang, Anda melewatkan janji di hari ini. Kalau kita sudah bisa memberi yang tadinya cuma 1.000, tapi kita akhirnya dikasih 100.000 untuk bisa memberi, berarti Bapak Yahweh, Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, memberkati kita berapa kali lipat Bapak Ibu. Itu bukti Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, jika mungkin kita tidak bisa seperti ini, paling tidak kita datang bisa seperti yang ini. Bisa Bapak Ibu? Mungkin kita belum bisa karena ada di dalam kondisi yang memang sementara dilanda keuangan yang agak kurang, sementara diproses. Tapi karena hati kita ingin datang dan ikut ibadah, karena kerinduan akan hadirat Tuhan, kita masih punya tubuh, kita masih punya mulut, bahkan kita punya hati yang bisa dilayakkan sebagai persembahan. Itu pertanda bahwa keuangan tidak bisa membatasi untuk kita datang beribadah kepada Bapak Yahweh. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, seperti apa yang tadi saya ceritakan, mungkin hari ini kita belum bisa memberi, tapi doa kita, nubuatan bagi kita, Sabat depan, bahkan sabat-sabat selanjutnya, saya akan terus memberi. Itu pertanda kita sudah diberkati. Benar-benar Yahweh adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan dalam hal apapun sampai kita bisa memberi. Itu berarti kita sudah pasti menerima. Bapak Yahweh itu luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 23 ini, Mazmur Daud ini dia berbicara bahwa benar-benar dia tidak akan kekurangan. Nah, yang kita lihat di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang keempat dalam Mazmur 23. Demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Sudah di posisi hampir meninggal. Bayang-bayang maut. Bayangkan sampai di lembah bayang maut. Itu pun Bapak Yahweh ada di sana. Ketahuilah, kalau masalah keuanganmu, kalau masalah sakitmu, kalau masalah pekerjaanmu seperti lembah bayang-bayang maut, Bapak Yahweh juga ada di sana beserta dengan kita semua. Gada dan tongkatnya itu yang terus menghibur kita. Ada Torahnya, ada firman-Nya, ada kehadirannya, ada rohnya yang terus membuat kita tetap tidak takut di dalam bahaya. Berapa kali kita lewati masalah? Pernahkah satu masalah dan Tuhan tinggalkan kita? Itu pasti. Pertanyaannya, berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Hanya karena masalah cinta, hanya karena masalah mujizat belum terjadi, hanya karena masalah doa belum dijawab, hanya karena masalah hati, ketersinggungan, kekecewaan, kita banyak meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, yang membuat itu semua Tuhan atau pribadimu? Ya,
Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah lari sekalipun engkau ada di posisi lembah bayang-bayang maut. Daud atau Raja Daud, dia mengalami hal ini dan dia tidak lari. Justru dari semua yang terjadi, dia bisa menyatakan bahwa engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, kedua-duanya menghibur aku. Ya Bapak Ibu, Daud ini kalau mau ikut benar ya, kalau Absalom anaknya, kalau dia kejar Daud untuk membunuhnya, untuk dibunuh, kira-kira Daud bisa punya kekuatan untuk balas bunuh tidak? Bisa tidak? Bisalah, orang dia raja, musuh-musuhnya, bisa tidak dia balas? Bisa. Tetapi kenapa dia tidak membalas? Karena dia tahu Yahweh itu gembalanya. Hari ini kalau kita tahu Yahweh adalah gembala agung kita, kita tidak akan macam-macam kalau kita ada diizinkan dalam lembah bayang-bayang maut. Artinya di dalam posisi-posisi kita saat ini dengan semua masalah, kita tidak akan mundur. Kenapa? Karena Yahweh itu gembala kita. Kita tidak akan lihat dan kita tidak akan pandang sekitar kita. Karena Yahweh itu gembala kita. Jangan lihat sekeliling kita untuk kita mau berubah. Karena perubahan bukan dituntut dari orang luar. Mana buah pertobatanmu, itu yang Tuhan tanya. Bapak Ibu, kita sudah dibenarkan. Amin? Kita sudah dibenarkan? Pertanyaannya, kebenaran itu harus hidupi kita. Berapa banyak kebenaran yang kita buat supaya dunia mengenal kebenaran itu ada di dalam kita. Hari ini, saya mau bilang, apapun kondisi kita jangan pernah mundur. Ini saat-saat terakhir untuk bagaimana iman kita diuji menanti kedatangan Tuhan Yesus. Keadaan ke depan tidak akan sama dengan hari-hari kemarin. Untuk itu, kalau imanmu standar-standar saja, engkau tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau imanmu terus diasah dengan setiap persoalan, sampai pada puncak ke depannya, engkau tetap bertahan dengan iman yang luar biasa. Jangan pernah menolak dan jangan pernah menutup hatimu untuk Tuhan beracara denganmu. Seperti Daud. Akhirnya, tahta itu tetap dia miliki. Dan masa kejayaan bangsa Israel ada pada pemerintahan Raja Daud. Ini hari-hari terakhir Bapak Ibu. Bersiap-siap dan berjaga-jagalah. Jangan menyalahkan sana sini. Tapi harusnya kita lebih hati-hati lagi di dalam kehidupan kita. Jadi arti dari Yahweh El Roi itu, Yahweh adalah gembalaku dan Yahweh juga memperhatikan kita. Nah hari ini kalau kita bilang Yahweh adalah gembala kita, maka kita tahu dia sementara memperhatikan kita. Jadi jangan takut sampai di lembah bayang maut, matanya tetap tertuju atas kita. Raja Daud percaya dia tidak akan kekurangan, karena Elohimnya Yahweh tidak sama dengan ilahnya bangsa-bangsa, karena Yahweh adalah Elohim yang setia. Nah, kita akan ketemu dengan kata setia. Ya Bapak Ibu, di dalam huruf, di dalam kata Roi, yang tadi judul khotbah kita, Yahweh El Roi, Roi itu ada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Resh, yang kedua adalah huruf Ayin, dan yang ketiga adalah huruf Yod. Huruf Resh dalam kata Roi adalah gembala yang memiliki arti faithful atau kesetiaan. Jadi kalau Yahweh El Roi atau Yahweh adalah gembalaku, kata gembala yang dimaksud pada huruf Resh itu adalah artinya setia. Makanya tadi saya tanya sama Bapak Ibu, pernahkah satu masalah yang Anda hadapi, sekian masalah yang Anda hadapi, adakah Tuhan pernah meninggalkan Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Karena ini dia setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berulang kali menyakiti dia dengan perilaku kita, dengan pikiran kita, dengan tutur kata kita, bahkan dengan waktu kita di hadapan Tuhan, tapi dia tetap menunggu kita karena dia Tuhan yang setia.
Jadi arti dari kata Roi di huruf pertama, huruf res, artinya dia adalah gembala yang setia. Seperti cerita anak yang hilang. Kita tahu ya ceritanya. Anak itu dikasih harta, dia habiskan. Selesai hartanya, dia kembali pulang. Papanya, apakah marah? Ataukah bapaknya sudah siap untuk menghukum? Atau papanya mengadakan pesta untuk menyambut dia kembali? Itu sikap hati Bapak Yahweh, perumpamaan kisah itu. Kalau kita, anak kita jalan dan tidak pulang, dan tidak ada kabar, apalagi dia ambil barang-barang di dalam rumah terus dia jual, pasti Bapak Ibu akan marah. Pulang ini saya akan hukum habis-habisan. Tapi beda dengan Bapak Yahweh. Waktu dia memberikan semua kepercayaan kepada kita, kita tidak peduli dengan kepercayaannya. Tahukah Bapak Ibu, dia tetap menanti sampai kita kembali. Rasakan kerinduannya. Dia menunggu di depan pintu rumahnya untuk anak yang terhilang itu. Dia tunggu satu dengan satu lewat. Dia berpikir ini pasti anak saya akan berada di ujung jalan itu. Sampai harus anaknya kembali, dia menanti dengan setia. Dia tidak akan memindahkan anaknya kepada orang lain untuk warisan. Nah hari ini, kalau kita sudah dikasih warisan menjadi anak-anak Bapak Yahweh, jangan pernah kita mau habiskan waktu-waktu yang terakhir ini hanya untuk egonya kita, hanya untuk mau-maunya kita. Ingatlah, sepanjang engkau melakukan hal-hal pelanggaran, Bapak Yahweh masih tetap membuka tangan karena ini masih diberi kesempatan. Selama pintu anugerah masih terbuka, itu pertanda Bapak Yahweh membuka tangannya untuk menyambut setiap kita. Di mana saja dengan keadaan yang memang mungkin sudah menjauh dari semua kebaikan Tuhan, tetapi dia tetap setia. Dia tidak bisa menyangkal pribadinya bahwa dia Tuhan yang setia. Terlihat dalam huruf Roi ini, kata Roi ini, huruf res, artinya dia setia. Kalau sampai dia menjadi gembala kita, dia adalah gembala yang setia. Elohim yang sama yang menyertai Daud. Bapak Ibu percaya, Elohim yang sama juga menyertai kita. Apa bedanya Daud dengan kita? Bedanya dia raja di zaman itu. Kita bukan raja. Tapi di hadapan Bapak Yahweh kita anak-anak raja. Kalau dia setia dengan Daud, Daud buat dosa? Buat. Makanya Daud tidak diizinkan untuk membangun bait suci. Padahal itu kerinduannya. Salomo lah anaknya yang menggenapi. Karena kedua tangannya terlalu banyak membunuh. Pertumpahan darah terlalu banyak. Dia selingkuh. Dia punya rencana jahat terhadap Batsheba. Dia taruh suaminya di bagian pasukan paling depan. Supaya mati, dia ambil istrinya. Daud menyakiti hati Tuhan. Lakukan. Daud tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sempurna dalam kesetiaan, dia menunggu sampai Daud itu bertobat. Hari ini Tuhan yang sama, kita juga sama di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus menanti sampai benar-benar engkau siap kembali ke jalannya. Percayalah, dia masih tetap setia menanti untuk kita benar-benar bertobat. Pertobatan yang terakhir ini dipercepat Bapak Ibu. Jadi siapa yang tidak berlomba pasti akan tertinggal. Prinsipnya, selama pintu anugerah masih belum tertutup, Ruach HaKodes masih ada di bumi, Ruach HaKodes masih pegang kendali. Jangan pernah sia-siakan waktu-waktu terakhir. Jangan lihat sekitarmu supaya jangan engkau terkontaminasi. Karena kalau kita lihat sekitar, mata kita sakit, hati kita sakit, pikiran kita sakit. Tapi kalau kita lihat gembala agung kita, kita tidak akan kekurangan, rasa sakit itu pun tidak ada.
Dia akan puaskan jiwa kita. Di dalam huruf res, dalam kata roi, artinya Bapa Yahweh adalah gembala yang setia. Yahweh Elohim Melek Neeman, Yahweh Elohim Raja yang setia, dan Elohim Melek Neeman itu mengandung akronim kata Amen. Dari kata Amen ini, Bapak Ibu, ini huruf yang pertama, huruf Alef. Huruf ini huruf Mem. Ini huruf Nun. Jadi dari kanan ke kiri ya, Alef, Mem, Nun. Jadinya Amen. Nah, jadi kata Amen itu 3 huruf, Alef, Mem, Nun. Karena semuanya konsonan, makanya tidak ada huruf E ya. Tapi ada dia punya titik-titik ini sebagai tanda baca supaya ketahuan bahwa bacaannya ini kita mau taruh I, U, E, O gitu loh. Nah, karena ada titiknya jadi taruhnya bisa bacanya Amen. Biasanya dibilang Amin, padahal itu harusnya Amen. Dari kata Yahweh Elohim Melek Neeman, kita akan dapat di dalam bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, huruf pertamanya, mohon maaf agak terlalu kecil. Ada huruf Alef, ada huruf Mem, dan huruf Nun. Bisa lihat Bapak Ibu atau tidak? Terlalu kecil ya. Huruf Alef, huruf Mem, dan huruf Nun. Itu adalah akronim dari kata Amen. Yahweh Elohim Melek Neeman atau Yahweh Elohim Raja yang setia. Jadi pada waktu kata Amen, itu artinya Yahweh Elohim Raja yang setia. Setiap kali kita berkata Amen, maka Bapa Yahweh dalam Yesus pasti setia menjawab apa yang kita amenkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, waktu ditanya bilang Amen, dia akan setia. Setianya dia akan membuat kita juga harus setia untuk melakukan apa yang kita aminkan. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti? Ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 14, bagian A saja ya saya ambil. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Kehilat Laodikia, Sang Amen, saksi yang setia dan benar. Sang Amen ini huruf besar ya. Itu ditujukan untuk Yeshua HaMashiach. Jadi kata Amen itu bukan sekedar kita amen-amen saja. Akhirnya kita tahu bahwa akronimnya adalah Yahweh Elohim Raja yang setia. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu dituliskan untuk Sang Amen, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi pada waktu kita menerima perkataan yang baik, apapun doa yang terbaik, apapun yang dinyatakan, lalu kita katakan amin, itu kita pertanda bahwa kita lagi akui Bapa Yahweh dalam Yeshua adalah Tuhan yang setia. Maka kita yang sudah berkata amin juga harus setia dalam percaya, setia dalam bertindak. Ada beberapa kelompok penyembah Bapa Yahweh, mereka bilang ini salah, harusnya Yahmen. Jadi hati-hati juga kalau kita dengar pengajaran ya Bapak Ibu. Yahmen itu maksudnya gini, Yahweh Amen gitu ya, Yahweh setia gitu, karena pakai Yahnya di muka. Tapi kita ketemu dalam Wahyu 3 tidak ada tulisan tentang Yahmen, tapi dibilang Sang Amen. Nah, kenapa mereka tidak mau bilang amin? Katanya dewa Mesir itu dari Amun-Ra. Ya, itu dipleset-plesetkan lah, itu tidak ada. Jadi berhati-hatilah. Ada juga yang dibilang tidak boleh haleluya, harus ngomongnya sibakuya. Dan itu penyembah Yahweh. Jadi muncul kalangan untuk diporak-porandakan dengan dari si jahat itu. Mereka tidak lagi cari yang di luar, mereka cari anak-anak terang. Berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berkata, supaya pada waktu keadaan ke depan
kita menjadi orang yang peka terhadap apa yang datang. Sehingga pada waktu penyembahan kita itu benar-benar menyukakan hati Tuhan. Kita lihat di dalam tadi ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Ini menarik Bapak Ibu. Karena engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Dia bilang, sekalipun ada dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Ini yang enak Bapak Ibu. Ini yang sedap, saya suka. Kalau kita ada di dalam posisi yang benar-benar membuat kita ada di dalam kehimpitan, jangan pernah takut. Harusnya posisi ngomong kita ada seperti Raja Daud. Ada di tengah-tengah lembah. Lembah yang kita alami, kita tidak tahu itu lembah keuangan yang benar-benar habis-habisan kita. Kita tidak tahu bahwa sakit penyakit yang sudah divonis tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Kita juga sudah ada di dalam lembah-lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut yang mungkin kita sendiri yang mengalami. Ada proses di mana kita hampir maut mengambil kita. Tapi rasa takut itu tidak ada. Nah, ini yang harus kita, justru di titik bahaya ketakutan Daud itu sirna. Itu kenapa Bapak Ibu? Tadi waktu dia dikejar sama musuh-musuhnya, sama anaknya Absalom, ada rasa takut. Tapi pada waktu di titik yang paling puncak dalam bahaya, justru dia tidak takut. Ayat 4 menyatakan, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut. Itu berarti antara mati dan hidup saja. Kenapa sampai posisi ini dia tidak takut? Aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu tahu, waktu kita mengenal Bapak Yahweh, kita diperhadapkan dengan kondisi goncangan, kita dibenci. Betul? Semua orang membenci kita. Orang yang tadinya berteman baik, orang yang tadinya berkawan baik, bahkan keluarga, saudara, orang tua, suami, istri, semuanya mulai membenci kita. Ada rasa takut, maju, tidak. Kita timbang-timbang dulu. Tapi dengan kekuatan Tuhan, akhirnya kita bisa. Ada rasa takut. Tapi kalau sampai Tuhan taruh kita di titik paling puncak dalam lembah bayang-bayang maut, saya berharap posisi kita juga tidak akan takut bahaya. Itu pertanda level imanmu sementara naik di bagian atas. Engkau tidak lagi diperhadapkan dengan yang situasi di bagian bawah yang kecil-kecil. Berarti engkau dipercayakan lewat level iman yang paling atas. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya mau bilang. Kalau sampai kedatangan Tuhan sudah hampir tiba, dan kita masih main dengan kondisi yang seperti kita waktu dipanggil, di mana imanmu? Di mana semua kepercayaan Tuhan terhadapmu? Kalau kita cuma main dengan menangis, dengan tersinggung, dengan kecewa, dengan pahit hati, dengan semua yang harusnya itu taruh di awal Tuhan memanggil kita. Bukan taruh di akhir kedatangan Tuhan Yesus atas hidup kita. Harusnya posisi itu sudah kita lewati. Karena itu membuat kita, kalau kita lagi emosi dan kita tahan, itu kan membuat kita gemetar ya. Kayak orang lari rasa takut gitu. Nah, itu posisinya harus kita taruh di bagian awal kita mulai bertobat. Tapi kalau sampai di akhir kedatangan Tuhan kita taruh posisi ini, berarti posisimu di awal atau di akhir? Masih tetap di awal, sementara orang sudah mau mencapai garis finish. Posisinya harus seperti Daud. Justru di titik puncak untuk ada di dalam lembah bayang-bayang maut, disitulah rasa takutnya hilang. Posisi kita juga harus seperti itu. Semakin ditekan, semakin hancurnya hati kita, disitulah rasa takut itu hilang. Takut apa? Takut jangan sampai kita tidak disukai, takut jangan sampai nanti begini, takut semuanya rasa cemas dan khawatir. Karena begini, kalau sampai tidak ada rasa takut, itu pertanda fokus kita hanya kepada Bapak Yahweh. Makanya Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Karena benar, gada dan tongkatnya beserta. Berarti Bapak Yahweh tetap ada.
Itu pertanda kita tidak takut. Karena kita tahu yang menyertai kita, yang di samping kita, yang melindungi kita, Elohim semesta alam. Kalau dia bisa mengatur dunia ini, hidup Bapak, Ibu, dan Saudara juga dia sanggup mengaturnya. Lalu apa yang kita takutkan? Bapak Ibu tahu, untuk kita ada di dalam titik puncak lembah bayang-bayang maut, usirlah rasa takut di hati kita. Orang yang takut, dia tidak akan pernah bisa berdiri menjadi saksi. Tapi orang yang pemberani akan terus bersaksi, karena dia akan terus melihat Bapak Yahweh menyertai hidupnya. Mulai dari saat ini Bapak Ibu, hilangkan rasa takut terhadap apapun. Apalagi ke depan ini, kegoncangan secara ekonomi. Percayalah kalau dia yang dulu bisa disertai oleh Elohim Maha Tinggi, Raja Daud juga disertai. Kita saat ini, bahkan ke depan, selama-lamanya dia tetap setia. Kuasa yang sama akan menyertai kita. Raja Daud tahu bahwa yang menyertai dia adalah Elohim Maha Perkasa. Saya mau tanya, Bapak Yahweh itu roh atau bukan? Kalau roh berarti dia hidup atau mati? Ya. Inilah bangsa-bangsa itu ada bentuknya. Betul Bapak Ibu? Ilah bangsa-bangsa ada bentuknya, ada gambarnya. Itu pertanda dia hidup atau mati? Karena roh itu tidak bisa dilihat, tapi dia hidup. Sementara dunia membutuhkan yang harus dilihat dan disentuh. Kalau dilihat dan disentuh berarti mati. Kita menyembah yang tidak kita lihat, tapi kita percaya dia ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan kita hidup, maka kehidupan kekal juga menjadi bagian kita. Jangan takut dengan apa yang engkau kerjakan. Pekerjaanmu, makan minummu, keuanganmu, yang masih kontrak, uang sewamu, yang ada di dalam pergumulan untuk biaya per bulan, semuanya tidak akan pernah kekurangan. Taruhlah Bapak Yahweh sebagai gembala agungmu di depan rumah tanggamu. Kita lanjut Bapak Ibu. Huruf Ayin yang memiliki arti sadeh atau dalam naungan, dan huruf Yod yang memiliki arti Yahweh dan arti Yahweh dan right hand, atau Yahweh mempunyai tangan kanan Bapak Yahweh. Dan di dalam kata Roi yang tadi yang ada huruf Res, Ayin dan Yod yang artinya gembala, arti Roi adalah gembala, memberitahu dari mana munculnya keberanian Daud. Nah, kita akan tahu kok Raja Daud bisa berani. Dia bilang, dalam lembah bayang-bayang maut aku tidak takut bahaya. Dari mana munculnya? Padahal tadi dikejar musuh dia takut, tapi pada waktu di titik puncak untuk ada di dalam lembah bayang-bayang maut, dia malah berani. Dari kata gembala dalam bahasa Ibrani Roi yang ada 3 huruf terdiri, tadi Res kita sudah tahu setia, Ayin adalah naungan, dan Yod adalah tangan kanan, atau yang artinya tangan kanan. Nah, kita akan lihat dari kata setia dalam naungan lewat tangan kanan. Bapak Yahweh punya tangan kanan, itu seperti apa? Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu ya Yahweh yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu ya Yahweh melumatkan musuh. Jadi karena Daud mengerti arti gembala adalah setia di dalam naungan, dan dengan tangan kanan Bapak Yahweh dia melumatkan musuh-musuhnya. Hari ini saya mau bilang untuk kita sudah tahu arti kata gembala dalam bahasa Ibrani yang artinya Roy. Elroy artinya gembala, Elohim adalah gembalaku. Nah, tangan kanannya yang memegang kita saat ini Bapak Ibu. Percayalah, dia yang kita agungkan dalam kekuatan, tangan kanannya Bapak Yahweh lah yang akan melumatkan musuh-musuh kita. Entah musuhmu apa? Keuanganmu? Entah musuhmu apa? Sakit penyakitmu? Entah musuhmu apa? Pergumulanmu? Entah musuhmu apa?
pekerjaan dan jabatanmu, ketahuilah tangan kanan Bapak Yahweh sanggup melumatkan itu semua sampai engkau berkemenangan. Percayalah, hari ini di dalam kita semua yang mendengarkan firman-Nya Bapak Yahweh, tangan kanannya itu memegang kita. Yang mencari pekerjaan, jangan takut. Pekerjaanmu itu sudah ada. Waktunya nanti baru dinyatakan. Waktunya alam roh dengan waktu alam fisik itu berbeda. Alam roh Bapak Yahweh kita sudah bilang sudah terima, amin. Sudah terima, tapi alam fisik waktunya agak lama. Bisa paham? Kita mimpi, kayak kita baru di sini sudah ke sana. Tapi waktu kita bangun, kok cepat sekali ya kita tadi ke sini ke sana. Itu alam roh, waktunya cepat. Makanya waktu kita berdoa, terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah menerima gini, kami sudah menerima jawaban doa, kami sudah menerima pekerjaan bagi yang mencari, kami sudah menerima semua yang kami minta. Itu berarti kita sudah terima alam rohnya yang kita terima, tinggal alam nyatanya, waktu yang bergulir, waktu Tuhan. Itu pasti kita terima. Yang penting kita jangan lepas tangan dari tangan kanannya Bapak Yahweh. Sekali Bapak Yahweh genggam, kita tidak akan kelelahan. Kalau kita yang genggam, lama-lama kita lepas karena kita capek, betul? Tapi kalau Bapak Yahweh yang genggam dari atas, sekalipun rasa capek, tapi Dia punya kekuatan menopang kita. Hari ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, siapapun saudara, percayalah, sekalipun ada di dalam lembah pergumulan, ada di dalam lembah kekelaman, Gembala Agung yang adalah Bapak Yahweh tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan engkau tidak akan kekurangan kebaikan dan kemurahan akan terus mengikuti engkau. Berbaliklah, sebab tangan kanannya menanti kita untuk menolong kita. Kita akan akhiri, saya minta kita baca ayat yang terakhir tadi di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam Yahweh. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita. Silakan.